Silakan Ibu Oh, Yanti. saya ambil ya. Ada berapa pertanyaan? Oh iya, ini 2 dan 5 tahun. Kira apa nih Bu Yanti? Karena kalau saya taunya lagu Bu. 1 atau 2, pilih aku atau dia. Oh gitu. Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan umum dan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Nah, itu tanggung jawab pemerintah dengan 2 pilar utama, yaitu transformasi layanan primer dan transformasi layanan rujukan. Itu 2 kata kuncinya adalah akses dan mutu. Jadi mutu itu yang saat ini salah satu toolsnya adalah akreditasi. Dan pembinaan yang dilakukan dari Kementerian Kesehatan ini gratis, tidak berbiaya. Hai Healthies di ranah digital dimanapun Anda berada, selamat datang. Saya ucapkan jumpa lagi bersama saya Nita Marli di Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast. Healthies, topik kali ini tidak begitu ringan, tapi ini penting banget untuk kita ketahui bersama, kita pahami bersama karena ini menyangkut dengan kesehatan kita semua. Ya, kira-kira gimana sih upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas daripada fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk itu, sudah saya hadirkan juga di sini, seperti biasa dengan pakarnya langsung, salah satu seleb dari Kementerian Kesehatan juga, yakni ada Dr. Yanti Herman, SHMHKes, selaku Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan yang juga bertugas dipercaya menjadi Direktur Pelayanan Kesehatan Primer. Halo Ibu Yanti, kabar baik? Alhamdulillah, baik. Hai Healthies semuanya. Ini luar biasa Healthies. Di episode kali ini narasumber kita sepertinya lumayan padat ya jadwalnya, jadi kita harus maksimalkan. Di episode kali ini kita tanya sebanyak-banyaknya seputar pelayanan kesehatan ini seperti apa. Nah, untuk itu langsung aja tema kita kali ini adalah akreditasi puskesmas, klinik, bagaimana kebijakannya saat ini. Nah, Ibu Yanti, ini saya mau ngobrol-ngobrol dulu. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal kesehatan, ini tuh nggak lepas dari yang namanya fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau saya sakit atau mungkin masyarakat mengalami keluhan-keluhan yang aneh di tubuhnya, itu pasti yang dicari klinik mana ya? Pasti yang dicari Google review dulu, ini klinik yang ini bagus nggak ya? Kira-kira fasilitas yang ini oke nggak ya? Sebenarnya ada nggak sih Bu cara dari pemerintah supaya masyarakat itu bisa tahu gimana cara memilih pelayanan kesehatan yang baik seperti apa? Ini saya dan masyarakat mungkin ingin tahu juga nih Bu. Silahkan Bu Yanti. Ya, terima kasih. Terkait dengan pemilihan daripada fasilitas pelayanan kesehatan, tentu saja sih kata kurungnya adalah yang sesuai dengan indikasi medis kita, kebutuhan kita tuh apa. Nah, secara hak asasi, kesehatan itu bagian dari hak asasi manusia. Sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 kita sudah menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan umum dan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Nah, itu tanggung jawab pemerintah. Tapi kalau kita lihat di era desentralisasi ini, tugas kesehatan ada yang menjadi tugas pemerintah pusat, dan juga ada yang menjadi tugas pemerintah daerah. Itu sudah dibagi dalam peraturan pemerintahan daerah. Jadi sebenarnya karena hubungan antara pasien dengan dokter atau pasien dengan tenaga kesehatan lain adalah hubungan yang sangat pribadi. Yang pertama tentu saja kalau mencari yang mana ya yang sesuai dengan kita. Review dari orang tua, dari keluarga, review dari teman-teman, atau tadi review dari sosmed, itu juga menjadi hal yang penting karena memang ini hubungan terapeutik antara pasien dengan dokter atau pasien dengan nakes itu adalah hubungan yang sangat sangat pribadi sekali. Terus yang kedua, pasien ke mana? Tidak hanya klinik, Mbak. Jadi kita sudah mengatur dan ini juga sudah implementasi bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Itu apa saja? Mulai dari tempat praktek mandiri dokter-dokter gigi, mulai dari klinik, lalu ada puskesmas, ada apotek, ada rumah sakit,
ada unit transfusi darah, ada laboratorium kesehatan, dan pasienkes lain yang ditetapkan oleh menteri. Termasuk untuk yang tradisional, GRIA itu juga bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan. Silakan, yang sesuai mana sebenarnya juga bisa dilihat, baik dari kebijakan atau dari, kan sekarang boleh ya melakukan iklan terkait dengan pasienkesnya. Bukan mengutamakan pelayanannya, tapi iklan pasienkesnya boleh. Misalnya ada klinik Pratama, kata Pratama artinya, oh itu pelayanan dasar, di dalamnya cuma ada dokter umum. Kalau ada klinik utama, berarti ada dokter spesialis. Spesialisnya mana aja, bisa 2 spesialisasi atau 1 dengan 2 orang spesialis, itu sudah diatur di masing-masing kebijakan. Jadi pasienkes itu bukan hanya klinik, mulai dari tempat praktek mandiri sampai tempat-tempat penunjang lain seperti laboratorium kesehatan dan unit transfusi darah atau UTD. Oke Bu Yanti, tadi tuh kita juga sebelumnya sudah melempar polling ke netizen ya, ke Healthies ini mereka memilih kira-kira fasilitas pelayanan kesehatan mana aja yang sering mereka kunjungi. Ini tadi sudah disebutkan oleh Bu Yanti. Lantas bagaimana sebenarnya Bu Yanti upaya pemerintah untuk supaya kita tuh tahu kalau ini tuh pelayanan kesehatannya oke, baik gitu. Ini kayaknya kurang bagus. Itu mungkin upaya dari pemerintah seperti apa? Ya tentu saja kita sudah ada kebijakan ya. Kalau fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatannya harus bermutu. Nah, mutu itu bisa diawasi oleh pasienkesnya sendiri. Misalnya klinik kan ada owner atau ada pengelola atau ada pimpinan kliniknya. Nah, itu gimana caranya menjaga mutu pelayanan yang diberikan itu supaya baik terus. Nah, mutu itu kata-katanya harus dilaksanakan. Mutu pelayanan yang diberikan harus baik. Lalu selanjutnya, kalau mutu sudah jalan baik, ayo coba ada nggak keberanian pasienkes untuk melakukan penilaian mutu yang sudah baik ini bisa dinilai di kebijakan kita oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga mutunya itu, menilai mutunya itu baik nggak? Dan juga pemerintah sudah menetapkan standar mutu, standarnya baik nggak sesuai dengan jenis pasienkesnya tadi. Jadi selain mutu secara internal yang harus dijaga, yang tentu saja mempertimbangkan keselamatan pasien, bahasanya gitu di kebijakan kita. Yang kedua adalah lakukanlah akreditasi supaya diakui oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan standar memang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Jadi ada mutu internal, ada mutu eksternal oleh lembaga. Nah itulah kebijakan yang sudah kita buat. Nah, nanti ini yang mungkin akan dibicarakan agak dalam ya. Nah, akreditasi. Jadi pengakuan terkait mutu secara eksternal itu namanya akreditasi oleh lembaga sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oke, akreditasi. Artinya dengan akreditasi ini bisa menjamin keselamatan pasien kah, Bu? Karena yang di dalamnya itu ada namanya elemen penilaian dalam akreditasi ya. Jadi kegiatan akreditasi gini. Si lembaga itu persiapan dulu, ada 3 nih, persiapan dulu. Siapin deh mutu self assessment-nya sudah ada, self assessment masing-masing jenis. Lalu yang kedua adalah persiapannya adalah indikator mutunya. Yang ketiga, laporin ada nggak insiden keselamatan pasien. Siapin dulu 3 persiapan itu. Lalu yang kedua, mulailah penilaian elemen penilaiannya itu salah satunya ya keselamatan pasien, bagaimana mencegah infeksi, karena kan pasienkes itu tempat orang sakit. Kalau tempat orang sakit banyak penyakit, jadi sebenarnya kalau datang ke pasienkes, kalau memang tidak butuh ya jangan, nanti malah kena infeksi. Jadi di dalamnya ada elemen terkait dengan pencegahan infeksi juga, gitu, dan juga beberapa penilaian terkait dengan bagaimana sih memanajemen satu pasienkes yang tidak terkait langsung dengan pelayanannya. Jadi memang itulah kita membuat elemen-elemen penilaian itu gimana pelayanan itu baik secara klinis, pelayanan kesehatannya, dan juga mempertimbangkan keselamatan pasien karena ada standar nanti yang harus diikuti juga terkait dengan keselamatan pasien. Dan yang ketiga, bagaimana mengelola
supaya pelayanan yang diberikan oleh Pasienkes itu berkesinambungan, ada terus. Berarti ada tata kelola korporasinya juga yang akan kita nilai. Artinya ada banyak indikator-indikator yang harus dipenuhi Betul. untuk bisa memenuhi standar akreditasi yang memang diharuskan. Karena Healthies di rumah ini biasanya kalau dengan akreditasi nih Bu Yanti, pasti lebih cenderung familiar dengan universitas yang terakreditasi. Sekolah gitu. ya. Kayak misalnya kita sekolah kan maunya itu memilih universitas yang terbaik, yang terakreditasi A, yang di sebelah sana juga yang terakreditasi A. Nah, begitupun juga dengan fasilitas pelayanan kesehatan, kita juga bisa memilih tentunya dengan yang sudah terakreditasi. Seperti itu ya Bu Yanti. Nah, selanjutnya Bu Yanti, apakah proses akreditasi ini terhadap fasilitas pelayanan kesehatan ini bagian dari transformasi kesehatan yang mungkin memang sudah digencarkan oleh Menteri Kesehatan? Betul. Jadi kalau kita lihat 6 pilar transformasi sistem kesehatan yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan, diusung dan dilaksanakan saat ini, terkait dengan 2 pilar utama, yaitu transformasi layanan primer dan transformasi layanan rujukan, itu 2 kata kuncinya adalah akses dan mutu. Jadi mutu itu yang saat ini salah satu toolsnya adalah akreditasi. Sama Mbak, kalau sekolah bisa kita tahu terakreditasi A atau tidak gitu ya. Nanti Pasienkes dalam kebijakan kita boleh juga mencantumkan akreditasi sudah terakreditasi atau belum dan status akreditasinya. Jadi di regulasi kita sudah memungkinkan di plang masing-masing Pasienkes itu bisa dicantumkan. Jadi Healthies juga bisa salah satu referensinya sudah terakreditasi, lihat di plangnya gitu ya Bu Yanti. Lihat di plangnya karena memang dapat dicantumkan juga di sana. Oke, ini gimana Healthies? Udah berjalan beberapa menit, kira-kira udah pusing atau belum? Harusnya enggak ya, karena ini untuk keselamatan kita bersama. Jadi tahan, karena ini banyak sekali pembahasan menarik yang masih kita harus bahas. Tapi supaya nggak tegang-tegang amat, ini di depan saya ini sudah ada fishbowl ya. Kita akan mengemasnya dengan ringan ya, kita akan memberikan challenge untuk Ibu Yanti ya. Ini ada berbagai macam kata. Jadi setiap kali Ibu Yanti mengambil, tunjukkan ke kamera, boleh dijelaskan istilah apa sebenarnya terkait akreditasi ini dan yang perlu masyarakat ketahui itu seperti apa. Udah siap Ibu Yanti? Iya, siap lah. Harus dong. Karena ini tentunya banyak banget persiapan yang harus dilakukan oleh pelaku-pelaku akreditasi ini. Betul. Gitu ya. Jadi informasinya pasti akan lebih spesifik. Jadi kita lanjut ke fishbowl ini. Boleh silakan Ibu Yanti. Oh, saya ambil ya. Ada berapa pertanyaan? Oh iya, ini 2 dan 5 tahun. Kira-kira apa nih Bu Yanti? Karena kalau saya taunya lagu Bu. 1 atau 2, pilih aku atau dia gitu. Kalau ini 2 dan 5 tahun, kira-kira maksudnya terkait dengan akreditasi itu seperti apa? Apakah prosesnya berjalan 5 tahun? Ini lama banget dong, nggak selesai-selesai. Iya. Ataukah jangka waktunya, masa berlakunya, atau seperti apa Bu Yanti? Ya, jadi kalau kita ngelihat kebijakan yang ada nih, 2 dan 5. Jadi kalau untuk 2 itu, di kebijakan kita baik di akreditasi rumah sakit, maupun akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lain tadi ya puskesmas, klinik, lalu laboratorium kesehatan yang saat ini memang sudah dimulai akreditasinya atau mungkin UTD itu untuk 2 tahun dan rumah sakit itu adalah 2 tahun setelah mendapatkan izin operasional untuk pertama kali. Jadi kan kalau Pasienkes mau berdiri kan harus mengajukan izin. Betul. Ya, yang terizin yang memiliki izin itu juga yang harus dipilih. Kalau tidak memiliki izin, ya harusnya dia tidak memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Jadi 2 tahun setelah beroperasi lakukan akreditasi. Jadi ada waktu ya buat persiapan. Sekarang 5 ini kalau di kebijakan kita untuk puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, itu penyelenggaraan akreditasi itu masa berlakunya 5 tahun. Jadi kalau dinilai bulan Mei ini oleh lembaga, oleh surveinya turun, nanti 5 tahun kemudian bulan Mei masa akreditasi ini berakhir. Jadi hanya untuk entitas yang tadi, puskesmas, klinik, labkes, dan UTD. Sedangkan untuk rumah sakit berlakunya 4 tahun. Jadi enggak 25. Oh gitu, jadi ya ada itu 4 tahun gitu ya di kebijakan kita.
Nanti setelah 4 tahun atau 5 tahun berakhir itu nanti akan dilakukan akreditasi dari awal atau bagaimana Bu Yanti? Betul. Jadi nanti tadi kan kegiatan akreditasi yang kedua adalah pertama persiapan, kedua penilaian, yang ketiga pasca akreditasi. Nah, kalau di saat penilaian itu kalau memang tidak ada terakreditasi langsung, dia 5 tahun reakreditasi. Berarti akreditasi ulang 5 tahun kemudian. Nah, yang untuk pasca akreditasi, pada saat akreditasi ternyata surveyor gini, terakreditasi baik sesuai dengan statusnya gitu ya, akreditasinya tingkatannya apa, tapi ada catatan misalnya rekomendasi. Nah, di pasca akreditasi, rekomendasi dari surveyor itu harus ditindaklanjuti oleh Puskesmas Klinik Labkes gitu ya. Misalnya nih, kita kan punya klinik di bawah ya. Di klinik itu sudah dikunjungi oleh surveyor, ternyata ada catatan gitu ya. Harus dilakukan perbaikan terkait dengan komunikasi atau terkait dengan SOP apa gitu. Sementara yang lainnya sudah terpenuhi. Itu harus ditindaklanjuti. Jadi 5 tahun itu setelah dinilai, mendapatkan sertifikat akreditasi, 5 tahun kemudian direakreditasi gitu. Memungkinkan berubah nggak Bu terkait status akreditasinya ini? Misalnya 5 tahun pertama dia baik, tapi yang selanjutnya kayak menurun gitu kualitasnya. Wah, itu sangat memungkinkan karena kan terkait dengan pelayanan kan gimana sih sebenarnya orang-orang di dalamnya itu penjagaan mutunya maksimal, optimal atau tidak. Jadi status itu ada yang paripurna, ada yang utama, ada yang madya. Dari paripurna turun jadi madya, bisa saja. Karena ada poin-poin atau elemen penilaian yang dinilai. Saat kemarin bagus, memang budaya yang dilakukannya bagus, pimpinan juga sangat melakukan intervensi, pimpinan Pasienkesnya, pembinaan pengawasan dilakukan baik, tapi tidak ngerti nih 5 tahun berikutnya. Itu kan sebenarnya akreditasi ini budaya kita melakukan mutu pelayanan kesehatan itu seperti apa, yang sesuai dengan standar atau tidak gitu. Kalau sesuai standar sih insya Allah maksimal. Artinya seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia penting sekali untuk menjaga mutu dan kualitasnya agar terus selalu baik ya Bu ya. Iya, ini tubuh manusia soalnya yang nggak boleh main-main gitu, bisa salah kaprah nantinya. Waduh repot. Selanjutnya Ibu Yanti boleh lagi ya? Di kata selanjutnya ada apa ya? Oh ini pembinaan. Saya taunya kalau di upacara pembina. Nah ini kalau di akreditasi kaitannya apa ini pembinaan? Ya, pembinaan di akreditasi ini adalah pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi kan tadi kesehatan itu bidang yang dibagi. Betul. Salah satunya adalah pembinaan dan pengawasan. Pembinaan ini dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkes, yang salah satunya ini bagian dari pembinaan nih. Ya Healthies ini bagian pembinaan, yaitu memberikan informasi-informasi ataupun melakukan edukasi terkait dengan persiapan dan pemahaman akreditasi. Nah, kita juga sudah pembinaan yang dilakukan oleh Kemenkes, selain melalui karena podcast sekarang, kita juga ada pembinaan lewat YouTube. Jadi kan tadi ada persiapan. Gimana sih caranya untuk melaporkan insiden keselamatan pasien? Gimana sih caranya melaporkan indikator nasional mutu? Itu ada pembinaan lewat secara online dari kami. Jadi Healthies untuk pembinaan ini bisa follow ya di Instagramnya @mutuyankes. Di sana di Instagram itu bisa diikuti juga beberapa hal terkait dengan YouTube-nya kita, Zoom-nya kita gitu, rekamannya ada di sana. Dan pembinaan yang dilakukan dari Kementerian Kesehatan ini gratis, tidak berbiaya. Sebenarnya persiapan ini sangat mudah, bisa dilakukan oleh Pasienkes, yaitu dengan self-assessment tadi, indikator mutu, dan yang ketiga keselamatan pasien. Dan itu pembinaan sudah dilakukan dan bisa juga interaktif dilakukan lewat Instagram tadi ataupun di Zoom yang rutin kita lakukan. Jadi kita juga mengundang klinik, puskesmas, labkes gitu, itu bisa interaktif dilakukan dan gratis, tidak berbiaya gitu untuk pembinaan.
Begitu juga kita juga menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, dan Provinsi untuk sama-sama melakukan pembinaan. Kita juga ada tim ya yang melakukan pembinaan terkait dengan pelayanan surveinya, penilaiannya. Nanti ada beberapa pembinaan acak yang kita lakukan itu terkait dengan Fasiankes yang sudah dapat status akreditasi. Tapi kita pernah gitu mengunjungi Fasiankes itu, apa iya ya nilainya paripurna paling tinggi gitu. Nah, tim pembinaan pengawasan Kemenkes bisa turun tuh ke bawah. Itu secara diam-diam atau ya diumumkan gitu? Kalau ya, pas kita mau datang, kita akan melakukan pembinaan ke sana gitu. Nah, itulah elemen penilaian itu juga kita lakukan karena ada elemen penilaian kunci yang bisa kita lakukan dalam sehari penuh. Kita bisa menilai apakah sesuai nggak dengan status yang ada. Itu bagian dari pembinaan pengawasan juga. Dan semuanya tidak ada biaya. Gratis. Sudah ditekankan oleh Ibu Yanti ya Healthies bagi para pelaku akreditasi untuk pembinaan gratis ya. Dan mungkin kalau misalnya Healthies ingin mengetahui informasi lebih lanjut, lebih spesifik, bisa cek di Instagramnya Ditmutu seperti itu. Iya. Oke, kita lanjut lagi ke kalimat selanjutnya. Oh, masih ada ya? Masih ada Ibu Yanti. Kursi panasnya masih belum mau lepas dari Ibu Yanti. Oh, ini ada ya. Apa ini? Oh, surveyor. Boleh dijelaskan Ibu Yanti, surveyor itu sebenarnya tim dari Kemenkes saja kah, atau mungkin bekerja sama dengan lintas sektor lain, atau bagaimana Ibu Yanti? Nah, surveyor ini adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian terhadap mutunya Fasiankes. Nah, surveyor ini miliknya lembaga sebenarnya ya, milik lembaga, tapi memang surveyor ini melakukan penilaian berdasarkan standar yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Jadi Fasiankes, fasilitas pelayanan kesehatan tadi ya, baik puskesmas, klinik, labkes, kalau mau dinilai, mau diakui mutunya itu oleh lembaga yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, ada 13 lembaga. Fasiankes ini masuk dalam sistem informasi yang sudah dibangun oleh Kementerian Kesehatan, oleh Ditmutu, akreditasi, lalu nanti dijadwal. Nah, di jadwal itu si lembaga akan menugaskan si orang yang sudah dilatih dan mempunyai kompetensi untuk melakukan penilaian. Inilah surveyor yang melakukan penilaian terhadap akreditasi. Untuk waktunya kira-kira berapa lama sih, Bu Yanti? Untuk penilaian itu memang tergantung dari fasilitas pelayanan kesehatannya ya, jenisnya ya. Nah, contohnya untuk klinik tadi ya Mbak. Untuk klinik itu memang dilakukan selama 2 hari. Oleh 2 surveyor, dan itu dilakukannya secara daring 1 hari dan 1 hari lagi luring. Untuk puskesmas 3 hari, 1 hari daring dan 2 hari luring gitu. Dan juga oleh 2 surveyor, semuanya oleh 2 surveyor, dari mulai puskesmas, klinik, labkes maupun UTD itu 2 surveyor. Lamanya tergantung. Kalau labkes ini ada 2 ya. Laboratorium kesehatan yang mempunyai stratanya utama dia 3 hari. Karena kan kompleks pelayanan laboratoriumnya. Sedangkan yang untuk stratanya di bawah utama itu hanya 2 hari saja. Dengan 2 surveyor juga. Sebenarnya cuma 2 atau 3 hari, tapi persiapannya ini cukup panjang ya. Persiapannya harus itu benar-benar disiapkan Healthies, oke? Nah, kita masih ada kalimat terakhir nih. Masih ada? Karena waktu masih oke, sebenarnya kayaknya baiknya kita ambil satu lagi. Nah, ada apa itu kira-kira katanya? Alur survei dan biaya. Tadi sudah sempat dijelaskan, tapi boleh deh dijelaskan lagi oleh Ibu Yanti supaya Healthies tuh nggak lupa dan nggak salah informasi gitu. Iya. Jadi untuk alur dulu ya. Alur itu mulai dari tadi si fasilitas pelayanan kesehatan masuk ke dalam aplikasi akreditasi yang sudah dibangun SINAF ya kalau untuk puskesmas, klinik, dan labkes. Lalu dia maunya jadwalnya tanggal berapa. Mereka memilih juga lembaga, ada 13 lembaga. Pilih salah satu lembaga yang memang pas untuk labkes itu, silakan dipilih. Nanti sistem akan mencari si Fasiankes itu letaknya di provinsi mana, lembaga itu punya surveyor di provinsi itu yang juga bisa melakukan penilaian per tanggal yang dimintakan oleh Fasiankes.
nanti sistem yang mencari. Dengan harapan kalau sistem yang mencari, pas jadwalnya juga, waktunya bisa cepat, dan yang kedua, biayanya nggak mahal ya. Karena kan tadi yang kedua ada biaya survei sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Tapi dalam menetapkan ini, Kementerian Kesehatan dalam menetapkan biaya sudah berkoordinasi juga dengan Kementerian Keuangan. Jadi ada keputusan Menteri Kesehatan terkait dengan tarif survei di Kepmenkes 110 ya. Bisa nanti dilihat oleh masing-masing Fasiankes. Nah, sudah dapat nih surveyornya, lalu pas jadwalnya juga bisa, dilakukanlah penilaian. Surveyor udah daring, persiapannya kan ada yang didaringin apa aja. Lalu verifikasi lapangan, datang luring, dia melihat kesesuaiannya. Setelah itu ada hasil ya. Hasil survei oleh surveyor itu disampaikan oleh surveyor ke lembaga lewat aplikasi juga. Semuanya lewat aplikasi kegiatan. Sinaf, sistem informasi ya. Nah, biasanya kita singkat menjadi Sinaf. Mungkin karena kita sudah gencar melakukan sosialisasi, fasilitas pelayanan kesehatan sudah paham. Kemarin juga dilatih untuk penggunaan Sinafnya, supaya baik surveyor, lembaga maupun fasilitas familiar melakukan kegiatan akreditasi di aplikasi ini. Si surveyor sudah mencapaikan hasil ke lembaga, lembaga akan memverifikasi. Dia punya verifikator nih Mbak, lembaganya. Nah, si verifikatornya memverifikasi hasil survei yang dilakukan oleh surveyornya cocok nggak dengan standar. Sudah sesuai verifikasinya, status akreditasinya apa, si lembaga mengeluarkan pimpinannya rekomendasi terkait dengan status akreditasi ini ke aplikasi juga. Itu ke Kemenkes. Kemenkes melakukan verifikasi, oke, nama Fasiankesnya, alamatnya, dan statusnya. Kalau status kan sudah berdasarkan surveyor dan verifikasi daripada lembaga. Oke, statusnya sesuai, tanggal berlakunya sesuai, diverifikasi, keluarlah e-sertifikat akreditasi. Nanti disampaikan kepada Fasiankes yang bersangkutan dan juga kita tembuskan ke Dinas Kesehatan. Kenapa harus ditembuskan? Karena itu adalah bagian dari Fasiankes di wilayah kerjanya, bagian dari pembinaan pengawasan. Sebenarnya program akreditasi dan program Binwas ini sama-sama program dalam menjaga mutu dan keselamatan pasien. Jadi kalau si Dinkes sudah terinfo ada Fasiankes dengan status akreditasi tertentu di wilayahnya, dia juga menjadi bahan dia untuk membuat kebijakan ataupun pembinaan pengawas. Artinya Dinkes juga terlibat ya, Bu Yanti? Iya, dia karena Dinkes bisa punya dia sebagai user juga di aplikasi itu, ya. Nanti user di aplikasi itu dia bisa tahu juga, bisa ngambil juga. Dan persyaratan untuk akreditasi ini kan si Fasiankes juga harus terregistrasi. Sebelum masuk akreditasi dia harus terregistrasi, itu ada kewajibannya di perizinan. Nah, kalau udah punya nomor register dia baru bisa diakreditasi. Nah, untuk registrasi pun si Dinkes sebagai verifikatornya juga. Jadi sangat terlibat karena ini Fasiankes kesehatan memang ada kewajiban daerah juga untuk melakukan pembinaan pengawasan. Terkait dengan biaya, ini, nah ini biaya survei namanya. Biaya survei ini disampaikan untuk lembaga, jadi lembaga juga nanti di sana di aplikasi kita juga dipersyaratkan untuk mencantumkan biaya survei sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan juga. Jadi biayanya tergantung jenisnya. Ada puskesmas biayanya tersendiri, beda-beda. Untuk klinik tersendiri, lalu untuk laboratorium kesehatan ini ada dua. Ada yang utama biayanya segini, yang di bawah utama juga biayanya beda. Jadi nanti bisa Healthies mungkin lihat ya di di kebijakan kita di keputusan Menteri Kesehatan tentang tarif biaya survei. Ini luar biasa Healthies, penjelasan dari Ibu Yanti dari A sampai Z ini sudah lengkap. Sedemikian rupanya pemerintah sudah menyiapkan untuk keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari persiapan sampai hasilnya. Nah, ini saya juga muncul pertanyaan Bu Yanti. Kira-kira sampai saat ini sudah ada berapa banyak puskesmas yang terakreditasi karena atau mungkin kemarin pandemi sempat tertunda kah? Gitu itu gimana? Ya, betul. Bu Yanti. Sebelum pandemi sudah aktif ya, tapi memang pada umumnya yang melakukan akreditasi adalah puskesmas. Klinik juga ada tapi presentasinya kecil sekali. Kita terhalang pandemi ya, terhalang pandemi, jadi 3 tahun ini memang akreditasi tidak dilakukan. Jadi yang namanya ngumpulin orang banyak kan dilarang ya.
Sehingga pada saat perizinan dan akreditasi kita lindungi dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor 652. Karena kan persyaratan untuk kerjasama dengan BPJS harus ada akreditasi. Iya, betul. Nah, kalau kepotong karena pandemi gimana caranya? Dikeluarkanlah Surat Edaran Menteri nomor 652 tahun 2022 yang kemarin ya, terkait dengan perlindungan terkait dengan izin dan akreditasi. Jadi sebenarnya sampai akhir tahun ini masih bisa dengan dengan pengakuan saja itu sudah bisa bekerja sama dengan BPJS, dan saat ini bulan Mei 2023 ini kita mulai lagi karena PPKM juga sudah dicabut, Iya, sudah boleh kan ngumpul-ngumpul ya. dicabut. WHO juga sudah ada mulai mau ke arah-arah status pandeminya walaupun tidak eksplisit dicabut, tapi sudah kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan yang rutin lagi dengan mengumpulkan orang banyak. Per Mei 2023 yang sudah existing ini sudah masuk juga di aplikasi Sinas kita, akreditasi puskesmas, klinik dan laboratorium kesehatan. Sebentar lagi akan menyusul UTD. Dan juga untuk tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi, walaupun konsepnya berbeda, nanti kebijakannya sendiri, full media online, tapi dalam bulan Mei ini semua running akan jalan. Luar biasa. Jadi Healthies jangan ragu juga kalau mau mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan ini yang sudah disebutkan oleh Bu Yanti, lihat-lihat dahulu status akreditasinya ini seperti apa. Wah, sayang sekali Bu Yanti, kita sudah ada di penghujung acara, padahal sebenarnya saya yakin banget masyarakat di luar sana Healthies masih penasaran ini seputar akreditasi. Nah, ini sebagai closing statement boleh disampaikan Bu Yanti pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Ya, terkait dengan pemilihan fasilitas pelayanan kesehatan, tentu saja masyarakat juga harus benar-benar memilih yang pertama Fasiankes yang memiliki izin tentunya. Ya, izin itu memang bisa dilihat dari plang masing-masing Fasiankesnya. Lalu yang kedua, tadi karena kita memang mewajibkan juga untuk adanya akreditasi setiap Fasiankes, lihat sudah punya belum status akreditasinya. Tapi yang pertama izin, yang kedua status akreditasi. Dan juga jangan takut juga nih masyarakat Fasiankes nih, tenaga kesehatan kita, jangan khawatir, akreditasi itu mudah dan menyenangkan karena belum masuk saja jadi terasa berat gitu ya. Dan akreditasi ini sebenarnya budaya untuk menjaga mutu dan keselamatan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Jadi kalau kita sehari-hari sudah menegakkan budaya mutu dan keselamatan pasien, insya Allah tidak akan berat. Ringan aja mulus. Ringan-ringan saja, dan pelayanan kesehatan itu tentu saja pelayanan kesehatan yang juga dipilih oleh Healthies nantinya, kan kita sebenarnya sudah punya JKN ya. Tapi yang out of pocket, pilih yang sesuai dengan indikasi medisnya gitu ya. Yang pertama tadi izin, yang kedua terakreditasi atau tidak, yang ketiga sakitnya apa gitu ya. Kalau memang sudah rutin dengan kegiatan-kegiatan yang penyakitnya spesialistik, ya hadirkanlah ke Fasiankes yang juga memberikan pelayanan spesial. Mungkin itu kali ya kiat-kiat menjaga mencari Fasiankes yang sesuai. Luar biasa, ini semoga dari penjelasan Ibu Yanti bisa membuat masyarakat tidak salah kaprah dalam memilih fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dikunjungi. Oke, Healthies, ini itu dia Kementerian Kesehatan Podcast episode kali ini bersama Dr. Yanti Herman, SH, MHKes, selaku Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan. Dan untuk kamu Healthies, kalau ingin mengetahui informasi lebih lanjut daripada soal kesehatan yang terupdate, kamu bisa mengakses semua kanal resmi kami di Kementerian Kesehatan. Kamu bisa mengakses web sehatnegeriku.kemkes.go.id atau kamu bisa bertanya langsung ke Halo Kemenkes di 15567 atau kamu bisa mention ke Twitter @kemenkesri. Bahkan kamu juga bisa mendapatkan informasi kesehatan menarik dengan musik yang asik hanya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan jangan lupa Healthies untuk subscribe YouTube Kementerian Kesehatan RI dan nyalakan loncengnya kalau kamu ingin mendapatkan informasi terbaru seputar kesehatan. Dan pastinya kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Baik, kalau begitu saya Nita Marli dan juga Ibu Yanti Herman pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.